dan Kak Santi punya fokus riset di bidang skincare organik dan urban composting. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram kami, banyak produk skincare organik itu juga adalah hasil karya Kak Santi. Tapi Kak Santi juga seorang praktisi urban composting. Jadi nanti mungkin Kak Santi akan tunjukkan juga apa yang Kak Santi lakukan di rumah beliau dan melihat gimana teknik yang paling tepat supaya tidak repot untuk mengolah sampah organik. Saya panggil Kak Santinya. Kak Santi. Halo Kak Santi. Iya, sebentar. Oke. Nanti teman-teman selama Kak Santi presentasi, silakan simak dulu. Yang mau bertanya bisa langsung bertanya di chat box, tapi mudah-mudahan kita ada waktunya untuk saling interaksi di akhir sesi. Lalu sekali lagi silakan kalian lihat video tutorialnya yang udah kalian berikan di grup WhatsApp. Nanti Kak Santi akan memberikan info lagi lebih detail tentang kenapa kita harus mengkompos dan bagaimana cara mengkompos di rumah masing-masing. Ya, Kak Iqbal. Silakan Kak Santi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di kelas program pengelolaan sampah organik. Jadi ini program yang kami berikan. Kalau kalian update terus Instagram Kertabumi, jadi kami akan selalu ada workshop-workshop yang tidak berbayar atau gratis untuk lebih mengedukasi semuanya tentang gimana sih mengolah sampah atau mungkin nanti next kedepannya juga akan ada workshop gratis mengenai ekoenzim atau segala sesuatu yang bisa membuat kita lebih aware terhadap lingkungan ya. Jadi untuk workshop kali ini saya akan buka, saya sendiri sudah bergabung di Kertabumi dari 2017 bersama Kak Iqbal. Awalnya mungkin sama dengan Kak Iqbal, lebih karena concern kita terhadap permasalahan sampah yang ada di Indonesia. So, daripada nyalahin banyak orang, menurut saya kita harus berbuat sesuatu dan kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, workshop kali ini cukup sangat menarik menurut saya, karena data yang kita terima bahwa sampah rumah tangga ini memiliki peranan yang sangat besar yang menyebabkan penumpukan di TPA gitu ya. Jadi kami berharap banget di Kertabumi teman-teman semua bisa mengaplikasikan pengelolaan sampah ini sehingga bisa mengurangi sampah yang kita kirimkan di TPA gitu ya. Nah, sebelum saya mulai concern terhadap sampah, dulu saya tuh nggak pernah kepikiran kalau sampah itu bisa sedemikian menjadi masalah yang sangat besar, karena kayak cuma mikir begitu saya buang sampah ke tempat sampah, terus permasalahan sampah kita tuh selesai gitu ya. Tapi ternyata enggak. Justru sampah kita itu baru dimulai pada saat kita membuang sampah itu gitu ya. Nah, saya mulai belajar bahwa kemana ya kira-kira sampah yang kita buang itu gitu ya. Kita mungkin sering dengar penumpukan sampah di sini, banyak banget masalah persampahan itu. Apakah kita berkontribusi terhadap sampah-sampah yang menumpuk ataupun menjadi permasalahan di Indonesia ini gitu loh. Nah, mulai dari situ baru saya mempelajari bahwa jangan-jangan sampah kita juga ikut di situ, jangan-jangan kita juga ikut andil di dalam permasalahan sampah ini gitu loh. Nah, makanya kita akan belajar gimana kita bisa mengolah sampah organik kita sehingga kita tidak berkontribusi terhadap permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Oke, sebelumnya mungkin saya akan share materinya. Nanti kalian semua akan dapat materi PDF-nya yang akan saya kirim melalui via WA grupnya. Sebentar. Kalau misalnya teman-teman mungkin sudah mengkompos itu banyak
banget metodenya dan nggak ada yang salah karena adalah satu bahwa kita akan menguraikan sisa konsumsi yang berjenis organik gitu ya. Tapi metodenya tuh beda-beda karena setiap orang mempunyai cara yang berbeda tergantung dari kondisinya atau mungkin kalau yang punya lahan besar mungkin dia akan lebih prefer pakai cara apa atau mungkin yang lahannya sempit dia akan lebih menyesuaikan lagi dengan kondisi. Jadi metode dalam mengkompos itu benar-benar beragam tergantung dari situasinya, situasi yang kita hadapi, suatu situasi yang mendukung kita untuk bisa mengkompos seperti apa. Jadi nggak ada yang salah. Kalau misalnya kita tarik garis lurusnya biasanya sama semuanya berusaha untuk bisa menciptakan kondisi supaya mudah terurai sampah-sampah atau mungkin jangan ngomongin sampah ya, sisa organik yang ada di rumah gitu ya. Kita akan coba share PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Ada yang bisa bantu jawab? Sudah Kak Santi. Oke, selamat datang di kelas Kertabumi Recycling Center dengan saya Santi. Ini beberapa CV saya. Oke, nanti bisa dibaca. Dan kita akan belajar mengenai urban composting. Nah, ini adalah kondisi Bantar Gebang, di mana mungkin teman-teman juga udah sering baca, udah sering dengar bahwa sampah terbesar di Indonesia itu sekitar, kalau kita ngelihat sampah di Bantar Gebang itu seperti tumpukan gunung. Jadi sampah itu kurang lebih 25 meter dan 1.200 truk tuh per harinya tuh masuk gitu ya. Dan lalu sampah kalau tidak kita kelola dengan baik di daratan biasanya nanti akan berpengaruh, nanti akan ujungnya akan ke laut juga. Jadi segala sesuatu yang kita tidak bisa atasi di darat otomatis nanti akan ke laut gitu ya intinya. Dan banyak orang juga yang membakar sampah, sedangkan membakar sampah itu justru akan menimbulkan satu masalah baru lagi, global warming ataupun pemanasan global ya. Jadi saya paling sebel kalau ada orang bakar sampah. Jadi mulai sekarang sampah itu tidak bisa dibakar dan itu sangat berbahaya dan membakar sampah itu dilarang sebenarnya. Jadi mulai sekarang kalau ada teman-teman atau siapa yang bakar sampah, tolong untuk tidak membakar sampah kembali. Nah, selain masalah tentang sampah, ada isu kemanusiaan di mana bahwa banyak banget para pemulung kita yang bekerja di sini, gitu ya. Jadi memang banyak masalah yang timbul, baik itu masalah sampah maupun isu-isu kemanusiaan di mana banyak puluhan orang yang menggantungkan hidupnya di sampah ini ya. Nanti kita bahas lagi. Lalu yang paling menjadi bencana yang banyak dibicarakan orang dan sampai sekarang kita sering lihat adalah yang terjadi tragedi di Lewi Gajah ini tahun 2015 di mana banyaknya korban yang meninggal atas terjadinya ledakan akibat tertahannya gas metan terhadap sampah organik yang tertahan. Jadi sampah organik apabila tidak terurai secara sempurna dia akan menghasilkan gas metan yang sangat berbahaya. Nah, jadi tewasnya 157 orang dan tertimbunnya 71 rumah. Jadi ini benar-benar kejadian yang sangat luar biasa dari masalah hanya sampah saja gitu ya. Jadi kita nggak pengen banget ini terulang lagi. Atau yang paling terbaru tuh pembatas jalan ya, kalau nggak salah pembatas tembok di Tangerang Selatan yang juga hancur gara-gara saking banyaknya sampah yang kapasitasnya sudah tidak bisa menampung lagi. Jadi benar-benar dampaknya itu luar biasa. Nah, oke, di sini di TPA sendiri kalau kita numpuk sampah banyak banget pembusukan yang tidak optimal gitu. Jadi kita menggabungkan sampah organik dan sampah anorganik, otomatis gasnya itu tidak sempurna terurai sehingga dia akan mengalami pembusukan yang tidak optimal. Nah, sehingga
tercampurnya ini menimbulkan gas metan. Nah, gas ini yang mudah terbakar dan dapat meledak saat konsentrasi oksigennya rendah. Jadi itu yang terjadi di Lui Gajah, di mana semua orang mungkin membuang sampah tanpa memisahkan antara organik dan anorganik, sehingga terperangkap gas metannya itu menumpuk dan akhirnya menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat ya. Oke. Nah, yang paling utama adalah apa yang bisa kita lakukan. Yang paling mudah itu adalah dengan mengkompos gitu ya. Nah, atau yang paling mudah sendiri mungkin adalah dengan kita menghabiskan sisa makanan kita gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa sumbangan yang paling besar di TPA adalah lebih dari 60% adalah sisa-sisa konsumsi kita. Gitu. Sisa-sisa konsumsi kita ini kalau misalnya kita mau cara paling sederhana adalah kita coba habiskan sisa makanan kita. Kalau misalnya udah memang nggak bisa menghabiskan makanan, ya paling mudah mungkin bisa diberikan kepada hewan-hewan peliharaan yang bisa yang juga mengkonsumsinya gitu ya. Jadi yang paling sederhana adalah dengan cara yang paling mungkin nggak sederhana ya. Kalau kalian nggak bisa menghabiskan makanan, kalian juga tidak bisa mengatasi masalah sisa organik, sisa sampah, sisa konsumsi organik itu adalah dengan cara mengkompos gitu ya. Oke, lalu untuk kompos sendiri merupakan metode yang kita contoh dari alam, di mana di hutan kita juga bisa tahu ya bahwa baik itu binatang yang mati atau segala sesuatu yang mati itu akan tertutup oleh dedaunan. Jadi sisa dari segala sesuatu dari yang berasal dari alam otomatis akan kembali juga ke alam gitu ya. Lalu oke nih sudah. Dan selain kompos ini juga membantu kita mengurangi sampah, penumpukan sampah di TPA, kompos ini juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tanah. Jadi kalau misalnya kita udah mulai mengkompos, kita udah nggak usah beli lagi tuh yang namanya pupuk-pupuk yang lain, karena kompos kita ini udah mengandung banyak unsur-unsur yang diperlukan oleh tanah gitu ya. Jadi segala yang kita konsumsi itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat juga. Nah, oke, lalu ada 4 basic yang mesti kita perhatikan dalam mengkompos, yaitu sampah brown. Kenapa disebut sampah brown? Karena sampah brown itu biasanya sampah-sampah yang berwarna coklat yang mengandung karbon gitu ya. Jadi mulai dari serabut gergaji, mulai dari kardus, jadi segala sesuatu yang mengandung karbon. Lalu kita perlu juga yang namanya sampah atau sisa konsumsi si green ini. Si green ini biasanya sisa konsumsi dan umumnya berwarna hijau gitu ya, mulai dari bonggol sayuran atau maupun sisa-sisa konsumsi kita. Itu masuk dalam kategori si sampah green ini. Lalu kita perlu air atau kelembapan, karena kita perlu kelembapan yang pas sehingga kita bisa menciptakan satu kondisi di mana komposnya itu akan menjadi tempat dari mikroorganisme untuk tumbuh. Lalu kita juga perlu air agar suhunya tetap terjaga. Suhu maupun kelembapannya juga tetap terjaga, dan juga kita perlu yang namanya udara, karena mikroorganisme yang kita mau tumbuhkan adalah mikroorganisme yang membutuhkan udara. Lalu ini dia, jadi kita akan membuat suatu wadah, suatu tempat di mana sedemikian rupa mikroorganismenya ini dapat tumbuh, sehingga dia dapat menguraikan semua sisa konsumsi dari rumah kita gitu ya. Jadi mulai dari bakteri, jamur, hingga belatung, semut, kumbang, cacing itu merupakan yang paling berjasa terhadap kompos kita. Jadi kalau kalian berharap nggak ada pengurai ini, ya itu agak sulit, karena kita mengundang dengan kita menumpuk sisa konsumsi itu, kita mengundang mikroorganisme ini. Tapi nanti mungkin kita akan siasati gimana
agar mikroorganisme ini bisa, mungkin kalau yang takut atau apa bisa kita cari solusinya gimana supaya ini tidak terlihat gitu ya. Lalu ini sudah. Nah, untuk yang brown ini, kalau kalian lihat semua yang berunsur brown atau coklat ini bisa dilihat dari segala sesuatu biasanya yang kering, terus lalu dia tidak berbau dan dia bisa terurai gitu ya, mulai dari kardus, mulai dari serabut, mulai dari kertas, mulai dari serpihan kayu atau apa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat karbon, karena mikroorganisme atau segala sesuatu seperti belatung atau larva atau segalanya itu tidak suka dengan sesuatu yang bersifat yang mengandung karbon. Jadi makanya selalu kita akan ada metode saling menutupi antara si green dengan si brown. Karena di brown ini nggak disukai oleh mikroorganisme, jadi akan saling menutupi satu sama satu dengan yang lainnya gitu. Jadi dan fungsi si brown ini adalah dia otomatis akan menyerap bau dari si kompos yang kita buat. Lalu untuk sampah-sampah green sendiri itu adalah semua bahan organik yang bisa membusuk, dan biasanya itu mengandung nitrogen yang tinggi. Itu sebabnya menjadi bahan makanan dan tempat tinggalnya si mikroorganisme ini. Biasanya ini bersifat basah dan mengeluarkan bau gitu ya. Oke, lalu semua bahan organik itu pasti bisa terurai, hanya membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya semuanya tuh bisa terurai, hanya saja biasanya kalau satu dengan yang lain tuh pasti ada perbedaannya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian memasukkan makanan atau apapun yang lebih kecil, otomatis itu akan lebih terurai karena mikroorganisme akan lebih mudah untuk mengurai dibanding kalau kalian masukin dalam bentuk yang besar-besar gitu ya. Lalu ini untuk metodenya, jadi selalu menutupi sisa konsumsi kita dengan si brown itu, karena si brown itu tidak disukai oleh larva atau mikroorganisme, sehingga pada saat kita mengkompos kita nggak melihat, dia nggak akan naik ke atas gitu loh, dia hanya berada di permukaan si green aja gitu. Kalau kita biarkan si green itu di atas, biasanya nanti kita akan melihat mikroorganisme larva atau belatung-belatung yang terlihat gitu. Nah, makanya fungsi si brown ini di atas adalah untuk menutupi supaya mikroorganisme itu tidak terlihat. Pertama, menyerap bau, lalu juga menutupi supaya kita nggak lihat mikroorganisme ataupun si belatung itu gitu ya. Dan selalu memberikan perbandingan 2:1. Jadi selalu lebih banyak si brownnya ini. Kalau kurang biasanya nanti akan bersifat seperti becek komposnya, lalu nanti biasanya berbau. Jadi selalu 2:1. Dan kalau kalian mau lebih cepat lagi untuk komposnya, kalian bisa tambahkan tanah atau pupuk kandang, karena ini bisa mempercepat proses pemanasan dari si komposnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya tanah, atau kalian punya pupuk kandang, atau kalian punya kotoran hewan-hewan ternak, itu juga bisa dimasukkan ke dalam si komposnya ini gitu ya. Itu akan mempercepat komposnya. Oke, lalu brown di atas dan di bawah, lalu siram. Ya, jadi selalu selama masih ada bau, tambahkan si brown ini. Dan lapisan brown ini juga supaya tidak mengundang aroma-aroma seperti yang akan menarik perhatian dari tikus ataupun lainnya. Nah, kondisinya ini harus selalu lembab, tapi nggak basah. Kalau misalnya kalian merasa sampahnya itu kurang lembab, ya kalian bisa siram cairan bioaktivator yang nanti kita akan bahas, dan ini juga nggak usah dibeli, kita juga bisa buat ya. Lalu ya, karena udara juga mempercepat proses penguraian, jadi selalu untuk menjaga sirkulasi udaranya tetap bagus gitu. Jadi kalau bisa sih setiap beberapa hari kalian harus mengaduk komposnya gitu. Lalu
Nah, tumpukan memanas dalam 24-48 jam, temperaturnya akan tinggi, jadi wajar kalau nanti kalian kalau merasa komposnya agak panas, karena pasti akan ada kenaikan suhu. Lalu dengan proses pengadukan ini nanti suhunya juga akan lebih terjaga. Oke, nah kalau misalnya kalian baca biasanya boleh nggak sih masukin misalnya boleh nggak sih masukin produk yang dari turunan susu gitu ya, atau boleh nggak sih masukin ikan, boleh nggak sih masukin daging. Sebenarnya kalau saya sendiri punya satu komposter memang yang bisa masuk segala macam, tapi yang membedakan adalah kalau kalian nggak memisahkan bahan-bahan itu biasanya proses penguraiannya akan lebih lama. Terus kotoran hewan juga biasanya kotoran hewan yang makan segala macam atau makan bukan herbivora maksud saya, bukan binatang ternak, biasanya kotorannya juga banyak mengandung patogen-patogen. Jadi tidak direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam kompos kalian gitu. Karena kompos kalian kan nanti pada akhirnya akan kalian panen dan pada akhirnya akan kalian tuai ke dalam tanaman kalian gitu ya. Kalau misalnya ada kandungan dari kotoran-kotoran hewan yang pemakan segalanya atau pemakan atau karnivora, biasanya takutnya patogennya itu akan juga masuk ke dalam tanaman yang mau kita rawat atau kita berikan komposnya. Gitu. Lalu seperti apa kompos yang udah jadi, warnanya mungkin seperti tanah, suhunya seperti tanah, dan baunya juga seperti tanah. Ya mungkin sudah agak juga tadi udah lihat di videonya. Lalu ya kalian tinggal sebar aja dan cukup mudah pemakaiannya, sama seperti pupuk layaknya. Lalu gimana untuk memulainya? Yang pasti untuk memulai segala sesuatu, pastikan kalian gunakan bahan yang ada di rumah dulu. Jadi nggak usah beli-beli dulu. Biasanya kalau beli-beli dulu tuh nanti bisa nanti entar takutnya udah semangatnya udah nggak ada, nanti tiba-tiba udah lupa aja gitu. Jadi kalau mau sekarang mulai, pakai aja yang ada dulu di rumah, apa entah itu ember, entah itu pot, entah itu kaleng, entah itu apa, pokoknya pakai aja dulu yang ada di rumah dan dicoba dibolongin dulu supaya ada udaranya gitu ya. Jadi gunakan yang ada dulu di rumah, jangan beli, supaya kita bisa langsung maksimal mengkompos. Dan bener banget nggak ada istilah gagal dalam mengkompos. Yang ada hanyalah berapa lama waktu untuk menguraikan sisa-sisa konsumsi itu. Jadi hampir nggak pernah ada kata gagal, cuman cepat atau enggaknya aja kalian bisa memanen atau enggaknya, itu aja sih lebihnya. Lalu ini ada banyak banget contohnya yang bisa kalian pakai. Jadi gunakan yang ada di rumah dulu, nggak usah beli-beli. Oke, mungkin itu nanti saya coba terangkan lagi. Nah, jadi intinya kalian gunakan peralatan yang ada di rumah dulu, nggak usah beli-beli. Yang pertama, yang kedua, dalam mengkompos itu ada dua metode. Yang satu menggunakan udara, yang kedua lagi tidak menggunakan udara. Tapi kalau saya pribadi lebih suka yang menggunakan udara. Sirkulasi, jadi kita perlu membolongi wadah-wadah dari si komposnya itu. Kenapa? Biasanya kalau yang tertutup tidak menggunakan udara itu akan lebih menimbulkan bau yang lebih menyengat dibanding kita menggunakan metode yang butuh udara gitu. Terus perbedaannya lagi mungkin kalau kalian tidak dengan sistem yang tidak membutuhkan udara, biasanya dia akan menghasilkan kompos yang cair, dan kompos yang cair juga saya kurang suka dengan aromanya. Jadi yang lebih aman untuk kalian mau coba yang baru, kalian baru coba, gunakan saja dulu yang bersifat butuh udara gitu. Jadi karena resikonya juga nggak akan terlalu banyak. Terus aromanya juga akan lebih terjaga dibanding yang tidak memerlukan udara. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau bertanya kita akan lebih menggali lagi, atau ada yang udah pernah, atau ada yang nggak berhasil, atau ada yang udah berjalan tapi
ada kendala, silahkan bisa langsung chat langsung dengan, bisa langsung diskusi langsung, dinyalakan kameranya boleh, atau nggak dinyalakan juga nggak boleh. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Di kolom chat Kak ada Kak. Oke, saya coba kolom chat ya. Saya baca dari atas deh. Oke, lapisan ini akan buyar dong kalau tiap 2 hari sekali diaduk. Iya, nggak masalah, tapi kan tetap pada komposisi 2:1. Gitu. Jadi pada saat kita taruh, kita jangan langsung aduk saat itu juga, kita aduk 2 hari gitu ya. Baru nanti kita aduk. Kalaupun nanti misalnya akan buyar atau akan tercampur, nggak masalah karena tetap ada komposisi 2:1. Jadi tetap harus diaduk supaya sirkulasi udaranya bagus pertama, kedua juga akan merata semua mikroorganismenya. Jadi harus selalu diaduk. Saya juga pernah sih nggak ngaduk, biasanya nanti akan lebih lama terurai komposternya, akan lebih lama terurai sisa konsumsinya, gitu. Lalu kalau menanya kalau kita mengkompos dengan kontainer gede kan ribet ngaduknya apa? Nah kalau pakai kontainer gede ya kalian pakai kayu yang agak panjang aja, gitu. Kayu yang agak panjang itu diaduk, kita bisa pakai buat mengaduknya, gitu. Cuman kan kalau semakin tinggi kan yang bawah udah otomatis sudah makin bagus ya untuk sirkulasinya, untuk penguraiannya. Biasanya sih kalau misalnya kalian nggak punya tongkat atau kayu yang panjang ya nggak masalah, yang bagian paling atasnya yang sering kita aduk aja. Yang bawah kan otomatis sangat sering keaduk pada awal-awal kita menaruh sampahnya, gitu ya. Lalu kalau misalnya mau pakai cacing jenis apa ya Kak yang bagus? Nanti saya WA aja ya untuk jenis cacingnya yang bisa membantu proses penguraian. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah pakai cacing atau bantuan yang lain karena itu cost lagi, biaya lagi, ribet lagi. Jadi kita mulai segala sesuatu yang lebih simple dan sederhana. Jadi akan lebih konsisten dibanding kita beli nanti harus ini. Karena pada dasarnya pasti akan terurai kok, gitu ya. Bisa nggak sih menanam tanpa tanah, cukup kompos aja? Kompos ini tinggi banget akan nitrogen dan unsur-unsur hara yang lain. Nah, sebagian tanaman itu nggak bisa kalau terlalu banyak, kayak vitaminnya terlalu banyak gitu. Jadi idealnya memang selalu digabung, entah itu sekam kayak nggak perlu tanah juga, tapi cari sesuatu yang atau kokopet kayak gitu, atau serabut kelapa kayak. Jadi cari sesuatu yang bersifat karbon. Jadi jangan full kompos gitu ya. Biasanya nanti kalau terlalu banyak vitamin nanti biasanya tanamannya takutnya agak kuning gitu atau kebanyakan vitamin terlalu over nanti akan berdampak juga sama tanamannya ya. Lalu kalau pakai letter bag warna hijau itu berarti tetap ada udara yang masuk kan Kak? Ya pokoknya kalian tinggal pilih mau pakai metode yang tertutup, kedap tanpa udara atau yang dengan udara. Biasanya yang kedap tanpa udara itu biasanya nggak ada bolongan sama sekali, tapi biasanya itu akan menghasilkan kompos cair gitu. Cuman baunya segala macam itu akan lebih menyengat dibanding kompos yang dengan bantuan udara. Kalau kalian di awal sih saran saya kalian gunakan dulu metode yang menggunakan udara, gitu ya. Lalu apa sampah green boleh yang agak busuk kulit pisang? Boleh ya, semua yang busuk asalkan itu dari green itu boleh kita masukin. Paper bag bekas beli makan yang warna apa yang bisa paper bag itu kan dasarnya kan dari tumbuhan dan itu bisa dimasukin juga. Soalnya semua yang bersifat karbon keras tidak berbau itu bisa jadi unsur karbon. Nah kalau misalnya kebetulan di rumah saya itu banyak banget taman gitu. Kalau misalnya kalian ribet nyari sampah green, kalian ke taman gitu sembari olahraga atau sembari jalan-jalan tuh ambilin tuh daun-daun keringnya tuh. Gitu, ambilin daun-daun keringnya itu bisa banget jadi unsur si brownnya gitu. Atau kalian misalnya punya tetangga
atau nggak jauh dari rumah kalian ada toko furniture gitu, biasanya kan dia punya serabut-serabut gergaji, serabut-serabut kayu, itu kalian minta aja gitu. Kalau di sini kita bisa minta gitu. Kalau saya kehabisan tuh, saya kalau nggak ngambil di taman misalnya tuh saya suka minta sama toko-toko furniture, serabut atau apa gitu. Jadi banyak banget cara kalau misalnya kita memang udah niat, banyak banget kita bisa cara untuk mencari si sampah brown ini gitu ya. Untuk kardus-kardus bekas telur gitu ya, terus itu bisa dipakai. Pernah dengar katanya nasi harus dengan biopor atau metode yang menggelitannya dalam. Enggak sih, nasi oke-oke aja dimasukkan ke dalam si komposter, nggak masalah. Nasi bisa dimasukin. Yang membedakan biopori dengan komposter adalah kalau si komposter ini kan ditaruh di wadah yang bisa kita ambil. Nah, kalau si biopori ini biasanya kan kita menggali lubang sehingga itu bukan untuk dipanen, biasanya memang untuk menjaga atau menutrisi di lingkungan sekitarnya. Dulu biopori itu dipakai untuk membantu resapan air banjir atau apa gitu, tapi sekarang beralih fungsi, selain juga dia bisa menjadi tempat resapan air, tapi kita juga bisa menaruh si lubang itu dengan sisa-sisa makanan gitu. Oke, mungkin kita sekarang lihat video bioporinya kali ya. Sebentar, sembari ini kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan ya teman-teman. Saya siapin video bioporinya. Oh, sebenarnya udah pada nonton video bioporinya ya, berarti nggak usah saya setel ulang lagi deh untuk bioporinya. Saya sini jawab aja. Ya, kalau yang untuk kompos yang bikinnya tanpa udara sama aja nggak? Itu sama aja, tapi unsur brownnya itu nggak perlu seperti yang metode dengan udara. Kalau emang tertarik yang ini, nanti saya akan kasih detailnya untuk kompos yang tanpa udara. Nanti akan saya kasih via WA ya, biar kalian nggak lupa. Cuman kalau saya sih lebih suka kompos dengan metode udara. Selain nggak bau menyengat, lebih mudah, terus simple karena bentuknya padat kan. Kalau yang ini bentuknya cair, baunya kurang enak gitu ya. Nah, kalau saya sendiri di rumah punya kompos sekitar 5 komposter, dan itu tempatnya di halaman depan ruang makan saya atau ruang keluarga saya. Jadi itu nggak masalah kalau selama kalian menaruh unsur brownnya itu lebih banyak dan benar, itu nggak akan berbau. Karena orang kebanyakan tuh nggak mau kompos karena saya takut bau ya, karena kalian nggak tahu metodenya sih. Brown ini harus lebih banyak, jadi selalu tutup si brownnya di paling atas gitu. Selama brownnya itu paling atas, sudah otomatis dia akan menyerap bau, menyerap air sehingga nanti nggak akan berbau gitu. Dan banyak juga teman-teman saya naruh komposternya itu di dalam rumah, di samping dapur, di samping kamarnya gitu, dan itu nggak masalah juga. Selama metode si 2:1-nya itu kalian jalankan, lalu kalian rajin untuk mengaduk, itu aja sih sebenarnya fungsinya. Lalu Kak, ya boleh nggak bacain pertanyaan yang dari Anissa, soalnya tadi kayaknya kelewat gitu. Oke, saya masih bacain chat kok. Oke, makasih. Sekarang baru yang Anissa. Halo Kak, kalau sampah sisa makanan berbumbu batang serai misalkan kemas tidak. Sebenarnya gini, selama itu bukan minyak gitu ya, atau selama itu bukan ini, nggak masalah sih. Saya pribadi semua sisa konsumsi rumah saya pasti saya masukin ke dalam komposter gitu. Cuman memang kalau yang lebih banyak bumbu, lebih banyak apa, pasti akan lebih lama aja sih proses penguraiannya. Nah, jadi gini, kalau saya di rumah punya banyak komposter itu karena saya selalu membedakan. Biasanya misalnya biasanya komposter A saya pakai khusus untuk sayuran, komposter B saya pakai misalnya untuk buah-buahan, lalu saya pakai lagi komposter yang satu lagi khusus untuk apa. Jadi kalian tahu nih, biasanya yang buah-buahan tuh akan lebih cepat, sayur-sayuran lebih cepat. Yang satu lagi mix, entah itu sisa ini, sisa itu, pasti akan lebih lama. Tapi intinya tuh semuanya bisa kita urai, pasti terurai gitu. Jadi benar-benar Allah, Tuhan itu memberikan contoh kita bahwa segala sesuatu yang berasal dari
dari bumi akan kembali lagi ke bumi dan itu benar-benar bisa direalisasikan di kompos itu. Jadi pada dasarnya bisa ya. Waktu kompos belum jadi baunya seperti apa ya? Waktu kompos belum jadi baunya seperti apa? Nggak berbau. Selama kalian selalu menutup dan memakai perbandingan 2:1 di mana buronnya lebih banyak. Gitu. Kalau berbau saya nggak akan taruh komposter saya itu tepat di samping meja makan keluarga saya. Jadi rumah saya tuh ada ruang makan, di luarnya tuh ada teras. Nah itu di depan terasnya itu ada taman kecil, itu saya tahu komposter saya 5 komposter saya dan itu nggak berbau, nggak pernah berbau ya selama mengikuti step by step yang sudah kita jelasin. Dan tadi juga sudah jelasin bahwa beberapa teman saya malah menaruh komposternya itu di samping kamar tidurnya, di dalamnya atau di apartemen yang kecil dia taruh itu. Selama kalian bisa mengikuti metode di video atau materi yang dikasih, insya Allah nggak akan berbau. Kalau mau pakai lubang biopori gimana? Boleh aja kalau misalnya kalian punya space lebih banyak, ada tanah lebih banyak, kalian bisa pakai si lubang biopori ini. Nah, kalau saya di rumah juga saya ada komposter, ada biopori. Nah, kalau si biopori saya lebih pakai karena biopori ini kita nggak kita panen ya. Beda dengan kompos. Kalau kompos itu kan kita panen. Nah, kalau si biopori ini kan kita nggak panen. Nah, biasanya kalau biopori ini saya naruh seperti tulang-tulangan. Biasanya kalau tulang-tulangan atau kulit kepiting gitu ya, itu biasanya lebih lama untuk terurai gitu. Jadi memang rencana kita tidak akan panen si biopori ini, lebih untuk menutrisi dari tanah di sekitarnya dan juga sebagai resapan air gitu. Kalau misalnya kalian punya tanah yang luas, ada satu tempat yang banyak banget kayak menggenang air, kalian bisa banget buat si biopori ini. Selain dia berfungsi untuk menyerap air, dia juga akan menyuburkan area di sekitar bioporinya ini. Ya, untuk Kak Iqbal udah kasih tahu untuk cacing yang kalian bisa beli ada si cacing vermicompost ini ya, dan itu udah banyak banget di online kalau kalian mau beli. Tapi saran saya nggak usah beli sih ya. Coba maksimalkan yang ada di rumah aja menurut saya. Lalu fungsi mengaduk juga untuk memperoleh sirkulasi pada bagian bawah. Iya, benar, untuk memperoleh sirkulasi oksigen pada bagian bawah. Dan jangan lupa wadahnya itu juga kita lubangi di sekeliling dari wadahnya. Jadi semuanya kita bolongin mulai dari samping-samping semua mengelilingi itu harus kita bolong-bolongin supaya sirkulasi udaranya bagus. Lalu kalau misalnya jadi gini, fungsi dari kalau misalnya di rumah sangat minim sampah brownnya, gimana ya? Jadi hanya sisa dapur saja yang dipakai untuk membuat kompos. Bisa aja, cuman akan sangat berbau pertama, akan sangat becek kedua, yang ketiga karena baunya itu nanti akan mengundang banyak larva atau serangga atau apa yang masuk ke dalam si komposnya itu. Dan yang pasti itu akan berbau dan kalian gak akan nyaman. Nah, sampah brown ini saya tadi udah bilang kalau misalnya kalian di rumah ada taman atau tetangga punya tetangga ada tamannya agak luas atau itu kalian bisa minta daun-daunan kering yang paling gampang sih di taman-taman kalian bisa ambil. Sekalian juga ngebersihin taman pahala buat kita, tapi itu bisa kita ambil juga untuk sebagai sampah brown. Atau mungkin bisa kalau kayak saya di depan kompleksnya ini ada tukang furniture, tadi bisa dijelasin itu bisa minta sisa serabutnya atau apa gitu. Atau banyak juga orang yang tukeran ya, misalnya nih kalian kan udah saling kenal nih, nanti saling tukeran di rumahnya ada yang punya banyak sampah brown gak sih? Misalnya ada satu lagi misalnya distributor telur, dia tuh punya banyak banget kardus, dia punya banyak banget apa, itu bisa saling bertukar informasi. Atau kalau mungkin daerahnya dekat dengan rumah saya, bisa banget, saya banyak banget sampah brown mulai dari taman di rumah saya itu bisa dipakai. Jadi kita banyak banget yang bisa kalian lakukan untuk mencari si sampah brown ini, gitu ya. Karena sampah brown ini banyak banget manfaatnya. Lalu
Aku sudah pernah panen komposnya, aku pakai buat nanam, tapi jadi banyak banget biji-biji yang tumbuh karena ada biji buah pepaya komposnya. Itu gimana ya Kak? Cara mengurangi agar biji buah yang dikompos tidak. Nah, untuk biji-biji itu udah otomatis sih, karena kan tergantung apa yang kita buang ke dalam komposter itu, gitu. Jadi biasanya emang pasti akan tumbuh sih itu. Ya solusinya gimana? Ya solusinya mungkin untuk biji-bijiannya itu dipisahin aja, atau mungkin ditaruh di biopori, karena kalau itu ya nggak bisa dielakkan karena kita naruh biji di medianya mereka, di media tanamnya, otomatis itu pasti akan tumbuh, itu nggak bisa dihindari sih menurut saya ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ya biji-bijiannya itu mungkin ditaruh di biopori atau nggak digabungin, atau cari satu tempat kompos lain khusus untuk biji-bijian. Jadi nggak dipakai buat kita bisa pilah-pilah sendiri gitu. Oke, betul yang Kakak bilang metode dengan pengomposan. Saya mendapatkan contoh dari internet bersama yang data. Cangkang telur tanah pisang. Oke. Dia pakai fertilizer yang berisi cangkang telur. Sebenarnya cangkang telur atau tanah atau pisang itu segala sesuatu yang bersifat nitrogennya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kita masukin itu sampah telur, cangkang, pupuk kandang, itu akan lebih mempercepat proses penguraian, pemanasan bakterinya itu cepat hidup, dan jadi sampah dari sisa-sisa organik kalian akan lebih cepat terurai, lebih ke sana sih fungsinya gitu. Makanya kalau misalnya kalian ada tanah, ada pupuk kandang, itu bagus banget kalau kalian masukin abis green, brown, terus masukin segala sesuatu yang bersifat nitrogennya tinggi. Itu lebih untuk lebih cepat aja mikroorganismenya itu tumbuh, nanti akan ada timbul panas, itu yang akan lebih mempercepat proses pengkomposannya, lebih ke sana sih. Tapi itu nggak wajib ya, cuman akan lebih mempercepat kompos kalian untuk bisa panen. Kalau ya tetap aja ya, daun yang kering itu kalau kena air hujan tetap masih masuk dalam unsur brown tetap. Karena kan nanti di kompos juga kita harus jaga supaya nggak terlalu kering. Kalau terlalu kering, nanti mikroorganismenya nggak akan maksimal tumbuh. Jadi biasanya kita butuh disiram gitu. Jadi basah nggak masalah brownnya ya. Misalnya komposisinya green brown tanah. Ketika sudah matang teksturnya sudah seperti tanah kan? Iya, teksturnya akan seperti tanah. Tetap harus ditambahkan lagi, komposnya itu harus selalu ditambahkan lagi dengan sesuatu yang mengandung karbon, entah itu tanah, entah itu gabah, entah itu kokopet gitu. Karena takutnya terlalu keras, terlalu banyak vitaminnya, terlalu banyak unsur haranya, nanti biasanya tanamannya suka lebih cepat kuning gitu karena terlalu banyak over dari si vitaminnya ini atau si unsur haranya ini. Jadi better selalu ditambahin ya. Oh, mengandung semut. Kenapa mengandung semut? Berarti kurang kayaknya si sampah brownnya. Coba ditambahin lagi sampah brownnya, tanahnya, nanti semutnya pasti nggak akan banyak lagi deh. Berarti kurang kayaknya si sampah brownnya. Soalnya saya punya 5-limanya nggak pernah ada semut, dan rata-rata karena kurangnya si sampah brown ini. Lalu sampah kotak susu UHT nggak termasuk sampah brown ya, karena dia mengandung ada lapisan aluminium dan itu plastik, tidak bisa terurai. Kalau kalian punya sampah kotak UHT, sekarang tuh banyak-banyak perusahaan susu yang sudah juga aware terhadap lingkungan, jadi bisa dikembaliin sampah kotak susunya ya. Iya benar.
Tadi yang mana ya? Tunggu, saya lupa tadi sampai Fania Kak, sampai Fania. Fania. Kepencet. Si jauh kayaknya si Fania ini. Sebentar ya. Jam 1.42. 142. Oh ya, makasih. 142. Berarti biopori bagus untuk penyuburan tanah jangka panjang, Kak. Iya, benar. Biopori itu bagus banget untuk menyuburkan tanah dalam jangka panjang. Jadi pada saat kita menaruh makanan, sisa-sisa konsumsi itu, nanti akan ada banyak aktivitas dari mikroorganisme, cacing, segala macam itu akan banyak. Dia akan membuat pori-pori di dalam tanah, lapisan tanah itu. Jadi otomatis nanti akan banyak aktivitas. Jadi itu akan lebih subur, akan jadi lebih banyak unsur hara. Bener banget. Kak mau tanya, untuk brownnya perlu dipotong kecil juga nggak? Ya, semuanya sih lebih ideal kalau dipotong kecil. Karena nanti pada saatnya si brownnya juga akan terurai juga. Jadi kalau misalnya kalian taruhnya besar, otomatis lebih lama untuk terurainya. Ditumpuk juga nggak apa-apa. Kak, bisa nggak sih bikin kompos tanpa ada brownnya? Dengan komposisinya organik plus tanah. Bisa aja kalau pakai tanah bisa, karena tanah itu juga termasuk ke dalam sampah jenis brown. Cuman kan nggak setiap orang punya tanah, tanah justru bagus. Jadi saya ada satu komposter juga isinya cuman green sama tanah. Itu pastinya akan lebih cepat terurai, jadi bisa. Waktu tercepat itu beda-beda karena tergantung dari yang kita masukin. Seperti tadi saya bilang, kalau saya di rumah punya banyak komposter, biasanya satu komposter isinya sayuran, satu lagi isinya tentang buah, satu lagi gabung. Nah, kalau kalian isinya cuma sayur-sayuran aja, cuma buah-buahnya aja, ya itu bisa seminggu, bisa sebulan lah udah bisa dipanen gitu. Dan kalian juga rajin nggak ngaduknya gitu, kalian juga ini nggak, jadi itu benar-benar situasional banget. Tapi paling cepat mungkin sebulan ya, sebulan bisa dipanen. Saya lagi mengkompos dengan platter bag yang warna hijau yang ada racingnya, tapi nggak ada yang bimbing, jadinya saya cemplungin aja sampah green brown dan saya taruh di teras, tapi ada rembesan air dikit di bawah dan lama-lama muncul maggot. Pas saya keluar kota seminggu, pada masuk ke dalam rumah, dikomplain orang rumah. Terus cuma ditaruh aja di atas tanah di taman. Terus sekarang saya nggak urusin lagi, masih bingung. Oke. Nah, si platter bag-nya ini ada lubangnya nggak ya? Ada sirkulasi udaranya nggak ya? Mungkin Mbak Mitra bisa berinteraksi dengan saya. Ini sih karena segala sesuatu yang dimasukin, biasanya kalau sisa-sisa konsumsi yang hewani itu akan lebih banyak mengandung si bakteri-bakteri pengurainya akan lebih banyak, lebih gede-gede gitu ya. Si maggot bobotnya akan lebih gede-gede. Biasanya karena kalian gabung semua pertama itu, terus kedua unsur brownnya kurang, jadi dia keluar. Kakak, Gitu. Ya. itu saya kan ada resletingnya. Resletingnya itu yang di atas yang buat buka tutup, terus yang sama resleting kotak di bawah itu buat buka jendelanya. Jadi nanti sampah komposnya tuh kan dikeluarin. Nah, saya pikir lubang udaranya dari resleting itu aja. Ternyata di bawahnya tuh kok rembes air, berarti kan dia sebetulnya nggak lewat resleting ya, makanya saya bingung. Tadi saya tanya di awal apakah planter bag itu tuh sudah ada udaranya. Nah, waktu Mbak beli, itu kan banyak banget tuh yang jual ya planter bag itu. Nah, mesti tahu ini sistemnya pakai sistem metode apa ya gitu. Katanya sih cuma dikasih EM4, tapi saya terlanjur udah beli tanpa EM4, jadi saya campurin aja, cemplung-cemplungin gitu. Tapi diaduk nggak? Enggak pernah ngaduk karena yang aku beli itu gede banget kan, belum ada siap tongkat atau apa buat ngaduk dan nggak kepikiran buat ngaduk. Menurut saya sih itu kalaupun Mbak masih mau pakai harusnya ditaruhnya di tanah. Itu tapi sekarang udah taruh di tanah ya, benar kan? Ya, sejak kejadian BSF muncul itu di komplain.
Itu Langsung sih kayaknya dipindah aja. itu sih sepertinya karena kurangnya sampah brown di dalam situ dan kurangnya sirkulasi, jadi makanya keluar dia. Si magotnya ini nggak nyaman di dalam si platter bag ini, makanya dia keluar. Oh Karena gitu. harusnya kalaupun dia nyaman, dia nggak akan keluar sih, nggak akan kemana-mana, dia ada di situ terus. Kemungkinan dia kurang oksigennya juga, terus dia nggak nyaman di situ, makanya dia cari tempat buat pindah, Mbak, gitu. Terus berarti ini aku apain ya harus selanjutnya? Mendingan gini, itu coba sirkulasi udaranya dibagusin lagi, entah itu bisa dibolong-bolongin lagi nggak. Terus ditaruh di bawahnya yang ada tanah aja. Jadi kalau misalnya dia keluar, dia ke bawahnya ke tanah. Ya itu udah Ya, terus itu berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? berdiri. Ya, sebisa mungkin harus selalu diaduk, Mbak. Oke, siap. Sama dikasih air Kenapa? atau enggak? Dikasih air ya, dilembabin itu. Kalau gini ya, kalau sampah sisa organik kita ini banyak mengandung air, nggak usah ditambahin air lagi sebenarnya. Kalau terlalu becek nanti jadi cepet bau, terus magotnya makin banyak. Jadi harus dilihat kira-kira lembab nggak sih gitu, nggak basah-basah banget, nggak becek-becek banget, nggak kering-kering banget gitu. Kalau tiap buka resletingnya itu tuh, misalnya 3 hari nggak dibuka terus dibuka, itu memang di dalamnya tuh ada uap air gitu. Ada uap air. Iya. Kayaknya itu sih lebih ke metode yang tidak membutuhkan udara. Jadi harusnya yang dipanen itu kayaknya harusnya lebih ke kompos cair sih, Mbak, kalau aku lihat dari metodenya. Oh, yaudah deh, ntar aku campur aja ke tanah ya, bingung jadinya daripada. Oke, Iya. thank you. Iya, makasih, Mbak. Kak, aku jadi penasaran. Bantu jawab nggak, Mbak? Oh ya, boleh, silakan. Yang lebih berpengalaman. Sebenarnya bukan pengalaman sih, terkait planter bag yang hijau yang Soalnya saya nggak pernah pakai platter itu. Gimana? ukurannya besar, itu saya udah lihat juga sih review di videonya. Itu emang hasil akhirnya kebanyakan Cair ya? bukan cair juga sih, Mbak. Apa dia tuh lebih lembab ya, apa namanya, kayak tanah lempung lah jadinya. Jadi dia nggak ke tanah, karena prosesnya ya itu apa, timbun hijau coklat itu, dan prosesnya tuh nggak cukup, nggak sebulan 2 bulan, hasilnya tuh sampai setahun mungkin, karena ukurannya besar ya tuh, jadi nggak gembur gitu hasilnya. Jadi solusinya mungkin lebih dibanyakin Brownnya ya? Iya gitu. Karena hasil air lindi ya, air apa, Ya, betul, air sisa. air lindi itu pasti keluar di bawah tuh pasti. Kalaupun emang keluar maggot, itu karena benar kata Mbak Santi, itu karena terlalu banyak hijaunya. Iya. Paling itu aja, Mbak. Betul. Makasih ya Pak Abati. Saya juga Makasih. nggak pernah sih pakai si platter itu, cuman tadi saya berdasarkan teori aja yang saya pelajari. Ya, tadi bener banget. Nanti mungkin bisa dicoba tips dan triknya ya. Ya, silakan Mbak Sahlah. Itu deh Kak, aku jadi pengen tanya. Kan misalkan nih, besar gitu ya, kayak Kak, nggak tahu deh yang tadi tanya punya planter bag itu. Kan mau ngaduk tuh, ceritanya mau ngaduk. Kebayang nggak sih harus kayak pakai tenaga kuli gitu? Kayak, iya, nah yang kayak gitu tuh kan sulit banget. Gimana tuh? Iya. Oke, makanya ya kalian beli sesuai dengan kebutuhan. Makanya saya bilang nggak usah beli-beli lah, beli aja. Pakai ember di rumah yang ada, yang nyaman. Segala sesuatu yang kalian kerjakan dengan suka, dengan senang, nggak ribet. Nggak mesti beli cacing, nggak mesti beli ini, nggak mesti beli itu, nggak ribet, itu pasti akan lebih konsisten. Karena mengkompos itu juga nggak gampang ya, karena kalian tuh mesti merubah mindset kalian. Gak gampang loh, biasanya kita kalau buang makanan tinggal buang air tempat sampah. Sekarang kita masih capek-capek ya, ngaduk lah, ngasih brown lah, ngasih ini, itu tuh udah PR lagi gitu. Terus kalau kalian nggak mempermudah metode itu nggak akan berjalan lama pasti. Pasti sebulan 2 bulan udah males gitu. Nah, jadi pastikan sesuaikan bahan yang ada, yang mudah, yang ada di rumah. Saya nggak pernah pakai yang gede-gede, tuh saya pakai yang kecil-kecil aja, yang sederhana-sederhana, diaduk gitu. Kecuali kalau memang suka yang besar, tapi sesuaikan dengan kebutuhan dan yang kira-kira kita sanggup dan kita bisa konsisten lakukan gitu, ya. Karena kompos itu ribet dan butuh komitmen dan nggak mudah.
Oke, thank you Iya, Kak. dan nggak mudah, males banget gitu. Kita tinggal kalau biasanya kalau kita nggak ngerti kan tinggal buang-buang aja. Tapi kalau misalnya mau kompos tuh emang ribet. Tapi kan banyak hal lain di sana yang bisa kita dapat gitu loh. Nah, itu yang mesti kita gali. Kenapa sih kita mesti mengkompos? Itu yang selalu memotivasi kita dalam mengkompos. Jadi kalau mau mengkompos itu pertama merubah mindset bahwa kita mau ribet, kita mau susah, tapi itu semua untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan si bumi kita ini. Ya. Lah, kalau menggunakan komposter dari ember, apa boleh kena air hujan? Komposternya jauhkan dari air hujan atau panas. Kenapa? Air hujan itu nanti akan bikin komposter kita becek, sehingga nanti terlalu becek, nanti akan banyak mikroorganisme dan berbau. Panas juga hindari, karena mikroorganisme nggak suka panas. Gitu ya. Lalu yang tadi yang di atas belum kayaknya ya. Unsur belumnya banyak karena di depan rumah ada pohon mangga dan membutuhkan media yang besar. Bagaimana cara membuat media komposter berskala besar? Nah, kalau berskala besar mungkin bisa pakai kompos komunal juga bisa tuh ya. Kalau misalnya kalian mau bersama-sama sekarang udah banyak banget pedesaan ataupun kompleks-kompleks yang melakukan kompos secara bersamaan gitu. Kalau mau dalam skala besar, jadi biasanya satu RT, satu blok itu sama-sama tuh ditaruh kalau ada lahan yang cukup. Jadi secara bersama-sama bisa saling membuat kompos dengan skala besar. Ataupun misalnya skala besar kalau lahannya besar ya tinggal digali aja sebentar tanahnya, masukin tutup, masukin tutup gitu. Selama itu di bawahnya tanah, otomatis tuh sirkulasi mikroorganisme pasti akan tumbuh gitu. Kalau menggunakan kompos dari ember, apa boleh kena air hujan? Tadi udah ya. Kalau si brownnya diganti dengan arang bisa nggak ya? Arang sih sebenarnya juga bersifat karbon sih, tapi sayang banget ya arang buat komposnya. Arang kan bisa dipakai buat yang lain, tapi kalau misalnya ada ya boleh aja, karena prinsipnya si brown ini adalah segala sesuatu yang bisa menyerap bau, air, dan mengandung nitrogen tinggi, dan si arang ini juga bisa. Cuman sayang aja ya, mendingan dijual buat tukang sate. Terus kertas HVS berwarna putih pakai masuk. Ya, kertas HVS juga bisa dipakai untuk si sampah brown. Rumah saya ada unsur brown yaitu daun kering, tapi pohonnya kena hama. Apakah itu mempengaruhi hasil komposternya? Terima kasih. Nah, hamanya ini hama apa dulu? Kalau bisa sih hamanya diatasi dulu gitu, supaya nanti nggak kontra antara mikroorganisme dan si hamanya ini. Gitu ya. Atau mungkin misalnya direndam dulu nanti si daun keringnya supaya hamanya nggak ada dulu, supaya nggak mengganggu aktivitas dari si mikroorganismenya. Unsur brown bisa dari media tanam yang dijual nggak? Bisa aja, bisa. Cuman nggak usah beli-beli sih menurut saya ya. Saat membuat lapisan kompos, apakah harus semua bersamaan atau bisa ditambah sedikit tiap hari? Bisa ditambahkan sedikit-sedikit tiap hari. Yang pasti perbandingannya harus selalu 2:1. Gitu. Nah, Iqbal, kita kelas sampai jam berapa ya? Sudah habis Kak Santi. Oke, mungkin bisa teman-teman, lanjut di chat. saya ngerti banyak banget chat yang masuk, tapi nanti kita akan buka diskusi melalui via WA group. Jadi kalian bisa chat pertanyaannya dan nanti akan kita jawab. Kita akan masuk ke sesi kedua, sesinya Kak Iqbal. Terima kasih semua buat antusiasnya, dan saya berharap kalian mencoba mengkompos dari sekarang. Gunakan bahan yang ada, gunakan barang yang ada di rumah sekarang, dan cari metode yang paling sederhana, yang paling bisa kalian konsisten lakukan berkali-kali. Nggak usah pakai yang alat-alat yang ini, yang beli itu, tapi kalian nanti nggak konsisten. Pastikan yang sederhana, entah kaleng, kayak entah ember, entah apa, itu pakai dulu aja. Oke? Makasih ya, lanjut Kak Iqbal. Kak Santi bisa diinfo mungkin Instagram Kak Santi kalau ada teman-teman mau tanya langsung. Nah, kalau teman-teman setelah kelas ini masih ingin bertanya, nanti saya akan chat Instagram saya. Jadi kalian bisa kapanpun nanya masalah komposter ke saya, silahkan aja. Nanti akan saya chat di kolom chatnya. Silahkan Kak Iqbal. Oke Kak Santi, terima kasih banyak. Teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya, cuman saya mau sedikit highlight. Jadi sebenarnya
sampah itu akan selalu ada gitu. Secara teori, semakin maju suatu negara, semakin meningkat perekonomian, pasti sampah akan selalu meningkat gitu. Jadi saya pikir emang udah saatnya kita melakukan pengolahan sampah gitu. Mungkin kalau kompos memang ribet dilakukan secara individual, bisa dilakukan secara komunal. Nanti akan ada sedikit slide yang saya jelaskan bahwa tidak harus dilakukan secara individual karena mungkin keterbatasan lahan, waktu, dan lain-lain. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menginisiasi melakukan kompos secara komunal. Saya share screen dulu sebentar. Oke, saya akan lanjut untuk membahas tentang pemanfaatan sampah organik untuk berkebun. Nah, mungkin juga ini yang saya mau bahas juga tadi juga Kak Santi sempat membahas tentang ini, yaitu diagram pengolahan sampah organik. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa tadi kan Kak Santi jelaskan kompos tuh nggak gampang kan, susah, bukan susah mungkin butuh adaptasi, butuh waktu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak perlu mengkompos akan jauh lebih baik gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama dengan selalu menghabiskan makanan. Jadi habiskan makanan sehingga tidak ada lagi sampah makanan yang kita hasilkan. Ataupun kita bisa mulai mengadopsi mungkin cara memasak yang lebih optimal. Misalkan kayak kita memasak brokoli gitu. Sebenarnya bukan cuma bunganya aja, batangnya pun masih bisa diolah. Jadi teknik seperti itu, pengolahan makanan yang lebih optimal bisa kita lakukan supaya kita tidak menghasilkan sampah sisa dapur. Jadi itu akan jauh lebih baik dari segi energi, biaya, dan lain-lain. Tapi kalaupun teman-teman masih menghasilkan sampah sisa makanan, yang paling bijak kita donasikan ke orang lain, ke tetangga, ke sapam gitu. Apabila sisa makannya sudah tidak layak, bisa kita kasih ke binatang, anjing, ayam, kucing, dan lain-lain. Jadi kompos itu langkah terakhir yang kita lakukan, karena sekali lagi sangat ribet melakukan mengkompos. Jadi kalau kita tidak perlu, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, di Kertabumi kami mengembangkan sebenarnya 2 metode untuk mengolah sampah organik, yaitu biopori dan kompos rendah. Itu dua-duanya Kak Santi yang megang. Jadi silakan buat teman-teman yang mau lanjut, mau fokus, bisa langsung DM Kak Santi nanti di Instagram. Cuman saya pikir ini harus dilakukan gitu, karena kalau kalian hanya mengolah sampah anorganik dengan kalian kirim ke bank sampah, terus mau diapain sampah organik kayak gitu. Jadi sambil berjalan untuk mengurangi sampah sisa organik, kalian bisa lakukan ini di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri atas, jadi sebelum plastik masuk di Indonesia tahun 1980-an, jadi perilaku orang Indonesia itu dalam mengolah sampah adalah dengan kalau yang tinggal jauh dari sungai ataupun dari laut, mereka menggali lubang sebesar 1x1. Jadi semua sampah rumah tangga akan ditaruh di sana semua. Asumsinya tahun 80-an itu belum ada sampah kemasan, belum ada popok, belum ada pembalut plastik gitu. Jadi hampir semua sampah rumah tangga yang dihasilkan dari rumah tangga itu bersifat organik. Jadi mereka membuang di situ aja gitu, tanpa ada sebenarnya belum ada sistem berlayer, belum ada sistem 2:1, belum ada sistem sampah brown, green, air, dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan oleh masyarakat dulu. Jadi sebenarnya itu adalah konsep sederhana yang udah dilakukan dari zaman dahulu. Mungkin sifatnya lebih simpel, cuman kita cuma meniru bagaimana hutan melakukan kompos gitu. Jadi sebenarnya kalau didiemin aja, kalian punya halaman, kalian buang semua sampah organik di sana ya, tanpa dilayerin pun, itu akan jadi itu, karena alam tuh punya jasa yang emang melakukan kompostisasi. Jadi kompos itu sebenarnya sangat natural, alam melakukan. Itu sebenarnya kita cuma menirukan apa yang alam lakukan. Jadi silakan di-adjust dengan kemampuan masing-masing, dengan lokasi dan kondisi gitu. Jadi ketika kalian misalkan mau membeli komposternya, pastikan kalian tahu itu komposternya dibuat dengan sistem apa, karena banyak banget, ada Takakura, ada aerob, anaerob. Saya pikir semuanya baik, bisa disesuaikan. Cuman yang Kak Santi kembangkan, yang teman-teman nanti lihat di video, itu adalah yang paling minim harga dan minim usaha, jadi bisa dicoba gitu. Tapi kalau kalian mau pakai kompos lain pun silakan dicoba. Lalu ini yang kami kembangkan sebenarnya kompos komunal tingkat dusun atau tingkat RT. Jadi kami bikin komposnya cukup besar gitu. Jadi sehingga tadi ada pertanyaan,
dari Mbak, ada salah satu Mbak bilang, saya tidak bisa mengaduk karena terlalu banyak. Saya pikir itu nggak mungkin, karena kan kalian cuma mengkompos sampah rumah sendiri kan, akan sebanyak apa, tidak akan banyak gitu. Sebenarnya itu pakai kayak spatula aja tuh bisa gitu, pakai sendok pun bisa diaduk, yang nggak perlu pakai cangkul, karena sampah rumah tangga itu sedikit, nggak akan terlalu banyak, dan akan menyusut sekitar 40% karena sebagian besar sampah organik itu air. Nah, ini adalah sampah kompos sifatnya komunal, jadi ada empat sekat dibikin dia per minggu, jadi akan dipindahin setiap minggunya dengan asumsi di minggu keempat akan sudah siap panen. Jadi teman-teman yang mungkin ribet atau tinggal di apartemen atau di desa yang mungkin kan nggak semua penduduknya mau melakukan kompos itu, jadi bisa dicoba kompos komunal seperti ini, dibikin agak besar, warga tinggal memberikan komposnya di situ dengan ada biaya untuk pengolahan biaya kompos komunalnya. Jadi ini bisa dicoba. Nanti silakan DM ke Tabumi buat teman-teman yang mau mulai menginisiasi kompos komunal. Dan sekali lagi mengubah mindset itu yang paling sulit. Bahkan jangankan ngomong di antara tetangga, antar satu rumah sendiri pun untuk meyakinkan orang tua, adik, kakak atau pasangan itu akan ribet kan. Jadi dimulai dengan kalian membuat kompos yang super bagus gitu. Jangan tong sampah ataupun kompos jangan pernah ada bau, jangan pernah ada jijik gitu. Karena gimana teman-teman kalian ataupun orang rumah kalian mau melakukan pemilahan atau membuang sampah gitu. Kalau tempatnya jijik, jadi dimulai dari rumah kalian, bikin tong sampah multi-stream, organik, anorganik dan lain-lain yang bagus dan bersih supaya mereka tuh mau melakukan pemilahan. Karena kalau di awal kalian tidak bikin tong sampah yang menarik atau tong sampahnya bau, tuh saya jamin mereka nggak akan mau melakukan pemilahan gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin punya adik atau punya anak, bisa kalian bikin tong sampah dengan dihias mereka bisa menghias, ditempel gambar apa-apa, supaya jadi ada sense of belonging buat tong sampah tersebut, jadi semua tuh mau melakukan pemilahan sampah. Dan sekali lagi, kalau kalian tidak melakukan pemilahan sampah, akan percuma kan, kompos juga tidak akan maksimal. Jadi kuncinya kalian punya tong sampah multi-stream di rumah kalian, sehingga semua bagian dari keluarga kalian mau melakukan kompos. Lalu biopori silakan juga dicoba, yang umumnya itu biopori dilakukan di lahan tanah dengan ukuran 10 cm dengan kedalaman 1 meter. Cuma biopori pun bisa dilakukan di lahan yang bukan tanah gitu. Jadi kalau misalnya rumah kalian itu udah dicor tembok semua, itu bisa juga dilakukan di gambar sebelah kiri. Ataupun kalian bisa lihat gambar sebelah kanan, biopori skala besar atau sumber resapan, itu pun bisa kalian bikin skala RT atau dusun, silahkan dicoba juga. Terus pupuk kompos itu bukan media tanam ya teman-teman, jadi pastikan kalau kalian sudah memanennya, itu kalian harus campur dengan 3 komponen lagi, yaitu sekam dan tanah untuk menjadi media tanam. Karena pupuk kompos terlalu panas, unsur haranya terlalu tinggi, sehingga kalau kalian langsung taruh ke tanaman, bisa membuat tanaman jadi menguning, terlalu panas, jadi harus kalian campur dengan 3 komponen seperti ini. Terus lagi, ketika kalian berkebun pun, silakan pakai komposnya untuk pencampuran media tanam. Kalian bisa berkebun, bahkan kalaupun kalian tidak punya lahan, bisa di pot seperti ini. Lalu kalau kalian mulai berkebun, silakan kalian pakai sampah organik yang kalian punya di rumah dari ban bekas. Di sini juga ada gambar sebelah kanan ada kemasan plastik bisa kalian pakai juga. Ada ada ecobrick untuk bikin bedengan atau rice bed. Jadi silakan kalian explore mau seperti apa kebun pangan yang kalian bikin. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah lama ikutin Ketara Bumi, kami juga sempat banyak campaign tentang regrow sisa sayuran. Jadi intinya adalah kami sudah mengidentifikasi 5 jenis sayuran ini yang bisa di regrow gitu. Jadi kebanyakan dari kita mungkin kalau beli sayuran seperti bayam atau kangkung hanya mengambil daunnya aja sehingga batang dan bonggol dibuang. Padahal itu bisa kalian regrow lagi. Jadi dengan jenis tanaman herbal, bawang-bawangan, umbi-umbian, sayuran daun hijau, jahe-jahean, ini semua bisa di regrow. Silakan cek di YouTube ataupun di Instagram kami untuk teknik regrow masing-masing sayuran. Tapi saya pikir ini sangat cukup penting kalian lakukan. Pertama, ketika pandemi mungkin untuk menjaga higienitas, jadi lebih aman kalau kalian bisa berkebun sendiri, dan juga mungkin hampir semua sayuran yang kalian beli di supermarket tuh di wrapping dengan plastik gitu. Jadi kalau kalian bisa
menghasilkan sayuran sendiri, kan bisa mengurangi jumlah sampah juga. Jadi silakan dicoba. Nanti kan ada video seperti ini di YouTube kami. Saya tidak akan play, cuman kurang lebih seperti itu. Terus Regrow pun kami membuat banyak tipsnya juga di Instagram, bisa kalian cek. Dan terakhir kami mencoba untuk Regrow nanas, bisa kalian lakukan. Dan untuk melakukan pembenihan pun kalian bisa melakukan pembenihan dari biji ataupun bunga dari tanaman. Jadi misalkan kalian punya mangga atau kalian punya apel, punya jeruk, kalau kalian mau melakukan pembenihan bisa dari bijinya. Tapi pastikan kalian keringkan selama 2 hari sebelum kalian pindahkan ke media tanam. Jadi silakan dicoba juga. Riset-riset seperti ini banyak kami post di Instagram kami, jadi silakan teman-teman langsung cek aja untuk masing-masing tanaman bagaimana tips untuk melakukan pembenihannya. Dan ini yang mungkin yang mau saya share, bahwa mungkin menjelang Lebaran juga, jadi sebenarnya gaya hidup berkelanjutan juga lebih baik itu bisa continue dengan kalian membuat bisnis gitu. Jadi kalau kalian bisa regrow sayuran, kalian bisa menumbuhkan sayuran sendiri, sebenarnya kalian ada juga potensi untuk membuat hampers berkelanjutan seperti ini. Jadi kami sempat di tahun lalu menjual parsel sayuran segar yang kami tumbuhkan dari Regrow. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya waktu luang dan juga punya market, bisa coba juga hasil Regrow kalian untuk kalian jual. Dan ketika kalian berkebun pun pasti kalian akan berurusan dengan kebutuhan pupuk maupun dengan hama. Kami juga sudah banyak lakukan riset tentang pupuk cair yang dibuat dari sampah organik, baik dari air cucian beras, air rebusan mie instan. Nah, itu bisa kalian lakukan juga. Itu udah banyak kami posting juga, tapi intinya adalah banyak dari sampah organik yang kalian buang begitu saja sebenarnya adalah mengandung nutrisi buat tanaman. Seperti mungkin yang paling umum dipakai itu air cucian beras gitu. Jadi sangat-sangat ideal karena banyak mengandung makro dan mikro untuk unsur tanaman. Jadi bisa kalian langsung aplikasikan ke tanaman kalian. Tapi pastikan apapun pupuk organik sayur yang kalian bikin, dari air rendaman kulit pisang, ekoenzim, air rebusan telur, air cucian daging dan ayam, itu aplikasinya 1:5. Jadi apabila pupuk organik sayur itu 1 gayung, kalian campur dengan 5 gayung air supaya tidak terlalu pekat atau terlalu asam. Lalu juga untuk pengusir hama organiknya, silakan kalian cek juga di Instagram kami. Di sini kami buat ada cangkang telur sebagai pengusir semut, atau sisa sambal juga untuk pengusir hama alami. Dan ini ada banyak lagi contohnya dari air bawang putih dan cabai diulek, air cuka, air rebusan lerak, dan lain-lain. Sama aplikasinya 1:5 di satu wadah pembasmi hama organik dicampur dengan 5 wadah air. Terus juga kalau teman-teman yang mau lanjut sebenarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, kalian pun bisa mencoba untuk membuat hidroponik dan aquaponik. Itu bisa kalian buat juga dari sampah anorganik yang ada. Di sebelah kiri saya buat hidroponik dari itu ember cat bekas, dan di sebelah kanan ada aquaponik yang saya buat dari tong bekas. Tapi intinya kalau teman-teman mungkin yang punya keterbatasan lahan, kalian masih bisa berkebun dengan media air, baik aquaponik maupun hidroponik. Kalau aquaponik kita juga mengkombinasikan aquaculture atau berternak ikan, dan kita manfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk tanamannya. Jadi bisa dicoba juga, sudah banyak modulnya di Instagram kami, bisa kalian cek. Lalu untuk rumah dalam membuat aquaponik pun bisa kalian pakai dari gelas plastik sehingga bisa kalian daur ulang. Oke, itu dari saya. Kalau ada teman-teman yang mau lanjut tanya, silakan boleh di chat box atau bertanya langsung ke saya. Oke, saya akan bacakan chat dari teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mau sharing langsung, silakan aja. Cuma sebelum saya menjawab, perubahan gaya hidup itu udah wajib hukumnya gitu. Mungkin dari skala negara atau skala perusahaan sudah mulai mengadopsi green economy, sustainable development, apalagi circular economy. Itu semua adalah intinya konsep untuk gaya hidup berkelanjutan.
Cuman kalau dari tahap individual tidak shifting gaya hidup akan percuma gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan saya dan Kak Santi ngomong hampir 2 jam ini tidak akan percuma kalau teman-teman melakukan shifting itu. Mungkin mulai dari baik mengkompos atau mengurangi plastik, atau kalian mungkin mulai regrow, apapun itu, shifting kalian akan sangat berarti. Dan jangan ditunggu gitu, jangan nunggu pandemi selesai, jangan nunggu setelah Lebaran, tapi lakukan sekarang secara bersama-sama, dan semoga hasil akan lebih besar jika dilakukan lebih cepat dan secara komunal. Oke, terus dari Mbak Elsa Wulandari, EcoBrick bisa buat pembatas tanah juga ya. Betul, EcoBrick sebenarnya banyak banget fungsinya ya. Cuman mungkin kalau dibikin furniture agak terbatas karena bentuknya cukup kaku. Jadi EcoBrick bisa dipakai sebagai pembatas bedengan atau raised bed. Silahkan dicoba juga. Ibu Nurul, EcoBrick kalau udah banyak bisa dibikin raised bed, betul. Terus Humitrap dari Semarang, pernah regrow sayuran organik, ikutin step malah lembek, gagal. Oke, kalau regrow itu kemungkinan gagalnya karena air gitu, entah air kebanyakan, entah menyiram air terlalu banyak. Jadi apabila gagal, kurangin jumlah airnya. Umumnya sayuran seperti daun bawang atau bawangan dia tidak suka air. Jadi ketika kalian udah pindahkan ke media tanam, cukup siram 2 kali sehari aja. Untuk ekoenzim nanti Kak Santi akan kasih. Silakan teman-teman DM Kak Santi untuk materi ekoenzim. Terus lagi, oke. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, akan saya tutup, tapi kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung chat atau bisa nyalakan mic-nya. Tapi sekali lagi, baik mengkompos ataupun mengurangi sampah sisa makanan atau regrow, sebenarnya bukan ke arah sulitnya, tapi ini adalah ke perubahan gaya hidup kan. Saya pikir perubahan itu apapun kita akan nggak nyaman gitu kan, akan sulit. Jadi harus mau nggak mau gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini semua, saya pikir datang untuk mengikuti workshop ini mau melakukan perubahan gitu. Jadi silakan lakukan sekecil apapun, dan jangan lihat kanan kiri, jangan lihat, aduh ini ibu saya masih belum mau memilah gitu. Jadi jangan lihat itu, kalian fokus aja untuk perubahan gaya hidup kalian sendiri dulu gitu. Karena setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Mungkin orang tua kalian atau mungkin pasangan kalian belum dapat ilhamnya, tapi itu bukan berarti kalian harus stop gitu. Jadi kalian lakukan aja. Saya pikir advokasi yang paling efektif itu adalah dari aksi kalian. Jadi biarkan aksi kalian yang menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan. Tapi sekali lagi, lakukan perubahannya sekarang, dan sekecil apapun itu akan sangat berarti. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari Mbak Wiwi Setiawati. Kak, saya di rumah sudah melakukan kompos dan hidroponik, tapi memang luar biasa cobaannya dibandingkan di daerah rumah. Justru lebih percaya diri di daerah rumah teman, dan kita baru buat komunitas. Boleh dapat tipsnya untuk terus melanjutkan sharing dan mengajak orang lain punya keinginan di pasar-pasar yang masih belum pede. Ya sekali lagi, setiap orang punya journey-nya masing-masing ya, jadi jangan dipaksa gitu. Dan saya pikir memberitahu adalah kewajiban, tapi cukup sekali aja. Kalau mereka belum mau melakukan perubahan, itu isu di mereka sendiri. Jadi fokus aja dengan journey kalian dan apa yang bisa kalian kontribusikan terhadap komunitas maupun lingkungan. Tapi sekali lagi, mungkin penting kalian berada di lingkaran yang satu misi gitu. Jadi silakan mungkin kalian follow Keta Bumi ataupun akun-akun lain, ada banyak banget supaya bisa menginspirasi. Jadi kalian tidak sendiri, sebenarnya banyak banget sebenarnya yang mulai beralih ke gaya hidup berkelanjutan. Namun yaitu misi kalian besar kan, mungkin mau menghijaukan bumi, mau mengurangi sampah gitu. Saya pikir itu bukanlah isu satu komunitas, tapi sebenarnya itu semua pihak gitu kan. Dan saya pikir Superman pun tidak akan bisa selesaikan isu itu. Jadi harus kolaborasi. Jadi silakan kalian cari komunitas, kalian cari akun di Instagram yang bisa terus menambah wawasan maupun memotivasi kalian untuk melakukan perubahan. Oke, udah
jamnya udah pas jam 14.30. Saya akan stop rekaman. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab lagi di